selamat datang di part 5. Nah, pada part 5 ini kita akan membahas aturan yang ketiga, yakni aturan pembagian, di mana fungsi f(x) sama dengan u dibagi v itu jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat, dengan u sama dengan ux dan v sama dengan vx. Untuk lebih jelasnya, yuk kita membahas contoh soal. Lanjut. Kita lanjut ke contoh 7. Nah, pada contoh 7 ini tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Yang A, fx sama dengan tan x. Yang B, fx sama dengan cos x dibagi 1 tambah cos x. Dan yang C, fx sama dengan cos x per sin x ditambah cos x. Yuk kita lanjut. Untuk penyelesaian yang A, fx sama dengan tan x sama dengan sin x per cos x. Kenapa? Itu kan merupakan identitas dari tan x. Maka u-nya merupakan sin x dan v-nya merupakan cos x. Sehingga u aksen sama dengan cos x dan v aksen sama dengan negatif sin x. Nah, jadi fx sama dengan tan x sama dengan sin x per cos x itu merupakan bentuk dari u dibagi v. Maka f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Kita substitusikan semuanya sehingga menghasilkan cos x dikali cos x dikurangi sin x dikali negatif sin x per cos kuadrat x. Setelah itu kita sederhanakan menjadi cos kuadrat x plus sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, kalian tahu nggak cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x jadi apa? Yap, jadi 1. Sehingga f aksen x sama dengan 1 per cos kuadrat x. Nah, 1 per cos kuadrat x itu dalam identitas merupakan sekant kuadrat atau sekant x, sehingga f aksen x merupakan sekant kuadrat x. Nah, dari semua ini maka hasil yang sama dengan turunan fx sama dengan tan x itu menggunakan definisi. Seperti itu, yuk kita lanjut. Untuk sekarang kita masuk ke pengerjaan B, di mana fx sama dengan cos x dibagi 1 ditambah cos x. Nah, u-nya merupakan cos x sehingga u aksen merupakan negatif sin x. Untuk v-nya adalah 1 ditambah cos x. Maka v aksennya merupakan negatif sin x juga, seperti halnya u. Karena bentuk dari fx sama dengan cos x per 1 ditambah cos x itu merupakan u per pi, maka v aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Kita substitusikan semuanya yang tadi sehingga negatif sin x dikali tambah 1 tambah cos x dikurangi cos x dikurangi sin x per 1 ditambah cos x kuadrat. Kita sederhanakan menjadi negatif sin x dikurangi sin x cos x ditambah cos x sin x per 1 ditambah cos x kuadrat. Sehingga hasilnya merupakan negatif sin x per 1 ditambah cos x kuadrat. Seperti itu. Untuk poin yang terakhir yakni C, fx sama dengan cos x per sin x tambah cos x. Jadi u-nya merupakan cos x, di mana u aksen adalah negatif sin x dan v-nya merupakan sin x ditambah cos x, sehingga v aksennya merupakan cos x dikurangi sin x. Karena bentuknya juga merupakan u per pi, maka f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Kita substitusikan seperti tadi sehingga menghasilkan negatif sin x dikali sin x tambah cos x dikurangi cos x dikali cos x dikurangi sin x dibagi sin x plus cos x kuadrat. Sehingga
kita sederhanakan dulu menjadi negatif sin X kuadrat ditambah cos kuadrat X per 1 tambah sin 2X, karena 2 sin X cos X itu merupakan sin 2X. Dan hasilnya menjadi negatif 1. Kenapa jadi negatif 1, Kak? Karena cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X merupakan 1. Sehingga negatif 1 dibagi 1 ditambah sin 2X itu merupakan hasil akhirnya. Nah, karena materi untuk aturan sudah beres, maka di sini ada beberapa rangkuman yang kalian bisa pelajari ya. Dari pengertian diferensial, rumus dasar turunan pertama, dan rumus K suatu konstanta dan UV adalah fungsi dari X. Bisa dibaca ya. Oh iya, dan jangan lupa latihan soalnya juga dikerjakan ya. Nah, di sini ada 4 soal. Ada yang pertama untuk membuktikan rumus dasar, yang kedua untuk turunan pertama fungsi trigonometri, yang ketiga dan yang keempat untuk latihan kalian. Oke? Nah, setelah mengerjakan latihan, jangan lupa lanjut ke part 6. See you next time. Annyeong.